Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali Shalatul Mu'min di jilid yang pertama, dan duduknya kita di hari ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat setelah tauhid, yaitu amal badan, adalah salat. Fa idza saluhat saluha sairu amalih. Apabila salat seseorang itu baik, maka amal-amal yang lain dianggap baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau salat seseorang itu dianggap rusak, maka amal-amal yang lain juga dianggap rusak. Maka kita berharap dengan duduknya kita pada malam hari ini belajar tentang fikih salat, semoga bisa memperberat timbangan kebaikan kita dengan semakin sempurnanya salat yang akan ditimbang pertama kali di hari kiamat. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, coba dilihat dulu kanan kirinya. Kalau enggak kenal silakan kenalan. Ya, cukup dulu. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku ini di halaman 201 di kitab yang berbahasa Arab dan 273 untuk kitab berbahasa Indonesia. Pada minggu yang lalu kita bahas tentang sujud, dan kita sampai pada permasalahan sujud itu tangan duluan atau lutut duluan. Dan apa kesimpulannya jamaah? Tangan duluan atau lutut duluan? Ya, insya Allah keduanya boleh. Meskipun sebagian ulama ya tentu ada yang berpendapat tangan duluan, seperti Syekh bin Baz, ya, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Sebagian ulama yang lain menguatkan pendapat tangan duluan, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang marfu'. Nah, ala kulli hal, kalau memang kita mau lutut, maka lutut terus, jangan digonta-ganti, jangan berijtihad. Rakaat 1 lutut, rakaat 2 tangan, zuhur lutut, asar tangan. Kalau antum mau lutut, maka lutut terus. Kalau mau tangan, tangan terus. Supaya tidak ada kemungkinan yang bisa dipastikan kita sujud seperti unta. Karena Nabi SAW melarang hal itu. Sedangkan menggonta-ganti, memvariasikannya, maka sudah bisa dipastikan ada kalanya seperti unta. Baik. Kita lanjutkan. Sampai pada paragraf keberapa ya? Coba lihat dulu. Paragraf halaman berapa itu? 273 paling atas. Masuk ke dalam halaman 273 yang paling atas. Untuk menghemat waktu, saya akan simak bahasa Arab, pembaca membacakan Indonesianya. Silakan. Penulis berkata, selanjutnya sujud dengan jemari tangan dan kakinya menghadap ke arah kiblat. Ya, itu dulu. Waktu sujud, jari jemari kaki dan jari jemari tangan itu dihadapkan ke arah kiblat. Jadi, coba perhatikan jemaah ke sini. Kalau saya lagi menghadap lantai, maka jari jemari saya hadap kiblat. Kiblat saya di atas saya kan? Gini. Sebagian orang ada gini kan? Kalau jari jemarinya menghadap ke kuping, maka ini keliru. Sebagaimana dalam hadis Abu Humaid, ya, dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi dikatakan, wa yastaqbilu bi asabi'i yadayhi wa rijlaihi al-qiblata. Dibuat menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan begini, tetapi begini. Oke? Enggak usah dipraktekkan ya. Teman-teman semua tahu, jari jemarinya, tangannya ke arah kiblat. Jari jemari kaki juga ke kiblat.
Kita perhatikan sebagian orang jari jemarinya ke belakang. Yaitu waktu sujud, jemari kakinya itu dihampar ke belakang. Yang seharusnya dilakukan adalah kakinya itu ditegakkan dan jemarinya diusahakan nyelonjor ke depan. Saya dari tadi mikir gini, bagaimana kalau jamaah praktek semuanya? Susah nggak? Atau saya berdua temennya gitu, kamu aja yang praktek, aku yang ngeliatin kamu gitu. Bisa nggak gitu ya? Susah? Oh malu? Malu? Coba diantum. Agak maju ke situ. Hadap ke saya. Nah, sujud. Ini jari jemarinya hadap ke kiblat, betul? Lalu jemari kakinya ini telapaknya dia tegakkan dan jemarinya dia usahakan mengarah ke arah kiblat, meskipun kelingkingnya gelantung. Iya kan? Oke, sudah. Coba antum gini, jari jemarinya antum hampar ke belakang, coba. Nah, banyak enggak orang begitu? Ya kan? Jari jemarinya itu dihampar ke belakang. Nah, ada juga yang gelantung di atas begini, jadi ke arah bumi. Yang benar adalah ke arah mana? Ke kiblat. Di situ tadi dibacakan hadis Abu Hamid, ya. Ya, saya cari-cari dari tadi, sepertinya yang benar bukan Hamid tapi Humaid. Tolong tim korektor bisa dilingkari ganti Humaid, lalu nanti di grup koreksi captionnya begini, silakan mohon dicek kembali yang benar Humaid atau Hamid. Tapi sebenarnya yang benar Humaid. Ya, di kitab Arabnya juga pakai Humaid, bukan Hamid. Karena Hamid, nama Allah itu biasanya dipakaikan di depannya Abdu. Jadinya Abdul Hamid. Adapun manusia dengan nama Hamid itu tulisannya Hamid, bukan Hamid. Dan ini di kitab Arabnya ditulis Ha Mim Ya Dal. Kalau ditulis Abu Hamid sepertinya tidak tepat. Kalau Abu Abdul Hamid mungkin. Berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, apa tadi katanya? Jika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak mencengkram juga tidak menggenggam, dan beliau hadapkan ujung jemari kedua kakinya ke kiblat. Tangannya beliau, jari jemarinya dihamparkan, tidak menggenggam. Ini juga mungkin sebagian orang ada kalau sujud dia begini sujudnya, ya kan? Biasanya anak-anak kalau sujud tangannya ada yang kayak gini. Lanjut. Beliau juga merapatkan dan membentangkan jari kedua tangannya. Ya. Ada riwayat di mana Nabi jemarinya itu dirapatkan, jari jemarinya. Bukan direnggang sehingga kayak melebar, merapatkan dan juga membentangkan. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Alqamah bin Wathilah dari ayahnya, bahwa Nabi SAW jika sujud, beliau merapatkan jari-jarinya. Juga didasarkan pada hadis Wa'il radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW jika ruku, beliau merenggangkan jari-jarinya, dan jika bersujud, beliau merapatkan jari-jarinya. Di sini dikatakan wa yadhummu asabi'a yadayhi wa yumuddaha. Nabi merapatkan dan juga membentangkan. Ya. Tapi ada riwayat yang lain, Nabi SAW idza sajada dhamma asabi'ahu. Beliau rapatkan jari jemarinya. Adapun untuk ruku maka beliau bentangkan jari jemarinya, untuk sujud beliau rapatkan. Ya Allah alam. Nampaknya yang benar adalah dirapatkan, tapi bila pun terenggang sedikit karena memang naturalnya tangan kita seperti itu, insya Allah tidak mengapa. Lanjut. Selain itu beliau SAW juga merenggangkan jari-jari kedua kakinya. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Humaid yang di dalamnya disebutkan,
Lalu beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua lambungnya dan merenggangkan jari-jari kedua kakinya. Ya, disebutkan dalam riwayat Abu Humaid, beliau menjauhkan kedua pahanya dari perutnya. Betul di situ tadi apa? Kedua lengannya. Apa? Terus wafataha asabi'a rijalihi. Beliau menjauhkan kedua lengan dan atas bawah yang dekat dengan siku, dijauhkan dari sisi perutnya, an janbaihi, wa fataha asabi' rijalihi, dan jari jemari kakinya dibuka. Nah, coba sujud kembali. Waktu kita sujud, tapi catatan, ini adalah untuk imam dan sholat sendiri, yaitu tangannya dibuka, dijauhkan dari badan. Adapun kalau kita jadi makmum, maka itu jangan dilakukan. Coba kalau semua makmum berpendapat harus membuka, maka mereka akan saling sikut menyikut. Maka coba sujud dalam keadaan lengan atas dan bawah dijauhkan dari pinggang, sehingga ketiaknya terbuka. Catatan, ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Tapi buat siapa tadi? Imam dan yang sholat sendiri. Adapun yang jadi makmum, maka janganlah dia membuka karena akan mengganggu saudaranya. Lanjut. Sujud beliau dilakukan di atas 7 anggota badannya, yaitu dahi bersama hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan bagian dalam jari jemari kedua kaki. Ya. Nabi SAW apabila beliau sujud, maka yang menempel di bumi ada 7. Dan yang saya maksud dengan menempel di bumi ini, meskipun terhalang oleh kain badannya, seperti lutut. Coba kita lihat, apa saja yang menempel di bumi, yang menekan di bumi. Al-jabhatu ma'al anf, yaitu jidat bersama hidung. Maka Nabi SAW memberikan isyarat sambil begini. Coba perhatikan. Ini. Beliau bilang, ini 1. Maksudnya adalah jidat dan hidung. Ini dihitung 1. Kemudian, wal yadain, 2 telapak tangannya. Berarti berapa itu? 2 dan 3. Warrukbatain, kedua lututnya. Nomor berapa itu? 4 dan 5. Wa butuni asabi'ir rijalain, dan bagian dalam jari kaki. Bagian dalam jari kaki berarti putihnya, bukan atasnya. Jari kaki. Itu nomor 6 dan 7. Kalau sebagian orang, yang paling umum dilakukan masyarakat, jidat nempel, hidung enggak. Betul. Sebagian orang lagi, kalau sujud, jari jemarinya itu naik di atas bumi, enggak nempel. Ya, apa dalil harus kena 7 ini? Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, di atas dahi," dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan jari-jari kedua kaki. Dan kami tidak mengumpulkan atau mengikat kain dan rambut. Nah, lafaz Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan, "Aku tidak mengikat kain ataupun rambut." Ya. Dalil dari kewajiban untuk meletakkan 7 anggota badan tadi adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Aku diperintahkan Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Beliau sebutkan dahi sambil memberi isyarat kepada hidung juga. Kemudian 2 tangan, 2 lutut, dan bagian dalam jari jemari kaki. Kemudian ada tambahan di situ. Dalam lafaz Muslim disebutkan wala akuffa thawban wala sya'ra. Dan aku dilarang ketika sedang sholat untuk melipat baju. Kalau di situ terjemahnya apa?
mengikat. Nah, apa yang dimaksud dengan mengikat? Ya, salah satunya adalah melipat. Seperti teman-teman pergi ke kantor, pakai baju tangan panjang dan ada kancingnya. Kalau wudhu kan pasti ditarik ke atas kan? Nah, kadang sebagian orang setelah ditarik ke atas, waktu sholat masih melipat begini. Ini nggak dijulurkan. Atau karena itu ada kancingnya, dia malas kancing, maka dilipatnya lah. Beberapa lipatan sampai ke dekat sikunya. Nah, ini sebenarnya terlarang. Ini mengurangi pahala sholat. Termasuk juga sebagian orang kalau sudah mau sholat, celananya dilipat-lipat. Itu yang paling banyak kita temukan dari kaum muslimin. Mereka lipat-lipat celananya, sebentar kata Nabi SAW, dan aku dilarang untuk melipat baju. Begitu. Mungkin ada yang bertanya, kalau pakai sarung itu bukannya dilipat juga? Ada yang bisa kasih pandangan? Bukankah kalau kita sarung kita tek terus kita lipat juga? 1, 2, 3. Yang benar? Ya, yang tidak boleh adalah lipatan bawah ke atas. Berbeda dengan sarung, ini lipat dari atas ke bawah. Nah, tapi gak ada hadiahnya kan tadi? Nah. Begitu juga kata Nabi SAW, wala sya'ra, saya dilarang untuk menyibak rambut. Nah, sebagian teman-teman yang rambutnya cukup panjang, laki-laki, yang ada jambulnya, dia kalau mau sujud, rambutnya disibak begini, ya kan? Ya enggak? Ya, yang rambutnya keren gitu, ya, set gitu. Nanti kalau sudah mau bangkit dari sujud, set lagi, ya, sibuk dia dengan rambutnya, tertusuk di mata, tertusuk di hidung, ya kan? Kemudian kalau mau sujud disibak, mau bangkit dari sujud disibak lagi. Nah, oleh karenanya itu saya tidak ragu untuk mengatakan sebagaimana perkataan para ulama bahwa menggunakan penutup kepala yang itu dikenal sebagai perhiasan di daerah tersebut atau di negeri tersebut itu menambah pahala sholat. Termasuk kalau di negeri kita pakai apa? Peci. Siapa yang pakai peci? Pahalanya lebih sempurna. Kenapa lebih sempurna? Pertama, dia hiasan. Sebagaimana Allah mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu manakala pergi ke masjid. Maksudnya adalah pakai pakaian yang baik, termasuk diantaranya pakailah hiasan yang menurut negeri tersebut adalah hiasan bagi orang soleh. Termasuk diantaranya peci di negeri kita. Atau dengan makna yang lain, pakailah pakaian yang menutup aurat. Begitu. Itu lebih utama. Alasan yang lain adalah ini lebih memudahkan seseorang untuk menghindarkan dia dari gangguan rambutnya. Kalau orang pakai peci, ini akan lebih tertata rambut-rambutnya di dalam pecinya sehingga dia tidak sibuk dengan sibak rambut sana, sibak rambut sini. Kadang nanti rambutnya nutup mata dia ginikan lagi, ya kan? Kalau dia pakai pomade, terus kalau nanti jatuh dia merasa pomade-nya sayang gitu, tatanan rambutnya kok rusak, jadi nanti diginikan lagi sedikit, diginikan lagi sedikit, ya kan? Akhirnya sibuk dengan rambut dan tidak khusyuk. Begitu. Lanjut. Kemudian beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua lambungnya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Malik ibnu Buhainah bahwa Nabi SAW jika mengerjakan salat beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya. Ya, ada riwayat Nabi SAW, idza shalla, apabila beliau salat, farraja baina yadayhi, maka beliau buka lengannya atau tangannya hatta yabdu bayadu ibtayhi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Dalam riwayat ini ada faedah yang lain bisa dicatat di situ. Kata-kata sampai terlihat putihnya ketiak beliau itu menunjukkan bahwa Nabi tidak berbulu ketiak karena dicabut.
sampai terlihatnya putih ketika beliau menunjukkan bahwa beliau tidak pakai bulu ketiak. Maksud saya tidak pakai ini adalah bulu ketiaknya dicabut atau dibersihkan. Lanjut. Beliau juga merenggangkan perutnya dari kedua pahanya. Beliau merenggangkan perut dari paha. Lagi mas. Sekarang hadapnya ke sana, biar kameranya bisa lihat perut antum. Paha dengan perut misah. Coba digabung. Ya. Ini perut dengan paha jadi satu. Ini boleh kalau memang tempatnya kecil. Contoh orang di penjara. Mau sholat tidak ada tempat. Sini kaki, situ kaki, sini kepalanya orang. Mau sholat tidak bisa. Akhirnya dia terpaksa perut ketemu paha, nggak apa-apa. Tapi dalam kondisi lapang di dalam masjid, sholat sunnah di rumah, maka perut dengan paha dijauhkan. Lanjut. Kedua pahanya dari kedua betisnya. Dipisahkan juga paha dengan betis. Nah, kayak apa tuh? Paha sama betis. Itu paha sama betis nggak ketemu. Coba tadi gabung jadi satu. Nah, ini jadi satu. Apalagi kalau perutnya prenagen, semakin susah. Tapi itu bisa berlaku kalau memang tempatnya kecil. Biasanya kita lakukan itu kalau di Raudhah, di Masjid Nabawi. Karena Raudhah itu tempatnya terbatas, kaum muslimin yang mau masuk banyak, kadang-kadang kita sholat dalam keadaan sangat mepet. Begitu. Nah, semoga yang belum pernah ke Raudhah, insya Allah Allah mudahkan ke sana. Lanjut. Serta merenggangkan antara kedua pahanya. Dan pahanya dibuka. Dua paha ini dibuka, bukan dikatup. Nah, tapi sekali lagi, kalau tempatnya kecil tidak apa-apa. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Humaid, di dalamnya disebutkan, jika sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya dengan tidak menempelkan perutnya sedikit pun pada kedua pahanya. Beliau juga meletakkan kedua telapak tangan ke bumi sejajar dengan kedua pundaknya. Ya. Kalau Nabi sedang sujud, maka telapak tangannya diletakkan di mana? Bisa di dekat area pundak, bisa di dekat area wajah. Coba mas, lagi. Antum sujud, bisa nggak kalau di dekat pundak? Bisa ya? Coba di dekat wajah. Ya. Bisa di dekat pundak, bisa di dekat wajah. Yang jelas jangan di atas kepala. Coba bikin di atas kepala. Ya kan? Atau di dekat dada, meskipun itu juga susah. Terus apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, kemudian beliau bersujud sambil menekankan hidung ke dahi atau ke bumi, merenggangkan kedua belah tangan dari kedua sisi lambung dan meletakkan kedua telapak tangan ke bumi sejajar dengan kedua pundak. Ya. Jadi boleh sejajar pundak. Lanjut. Atau meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinga. Bisa juga sejajar telinga. Itu yang saya maksud di dekat apanya? Dekat apa tadi? Dekat wajahnya. Karena sejajar dengan telinganya. Terus? Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr. Di dalamnya disebutkan, kemudian beliau bersujud dan meletakkan kedua telapak tangan beliau di lantai sejajar dengan kedua telinganya. Yang demikian itu sama dengan hadis Al-Barra ketika dia ditanya, di mana Nabi SAW meletakkan wajahnya ketika bersujud? Dia menjawab, di antara kedua telapak tangannya. Ketika ditanya kepada Al-Barra, di manakah posisi wajah Nabi? Di situ apa tadi terjemahnya? Di manakah? Di mana Nabi meletakkan wajahnya jika bersujud? Di mana Nabi meletakkan wajahnya? Oh, ya. Di mana Nabi posisikan wajah kali ya? Oh, letaknya wajah ya di sini tetap, ya kan? Di mana posisi wajahnya Nabi kalau beliau sujud? Jawabannya di antara kedua tangannya.
Lanjut. Beliau juga menjauhkan lengannya dari tanah. Kemudian yarfa'u dhira'aihi 'anil ard. Nabi kalau sujud, ini lengan-lengannya diangkat dari bumi, alias tidak dihampar sebagaimana anjing. Coba. Jadi tadi dibuka, dijauhkan dari sisi badan, kelihatan ketiaknya, kemudian kedua lengannya itu diangkat. Coba yang salah dibuat menempel ke bumi semua seperti anjing. Ustadz, gak ada ke hewan yang lain? Mungkin itu kasarnya, jangan-jangan ada yang bilang begitu ya, yang baru ikut kajian nih. Kasarnya Ustadz itu kita dibilang kayak anjing. Yang bilang bukan saya, yang bilang adalah Nabi melarang sujud seperti anjing. Coba dibaca. Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "I'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi." Tegaklah kalian dalam bersujud. Janganlah seseorang di antara kalian membentangkan kedua hastanya seperti anjing membentangkannya. Ya kan? Jadi bukan saya yang kasar ya. Nah, saya tahu di sini banyak yang baru ikut-ikut kajian berapa minggu. Ya, nanti khawatirnya jadi fitnah. Ustadznya kasar, tidak ada hewan yang lain. Emang kan kucing kan juga gitu. Ya, maka jawabannya Nabi yang bilang, janganlah kalian sujud dengan membentangkan seluruh lengan kalian ini ke lantai, sebagaimana anjing ketika dia juga menghamparkan tangannya ke lantai, ya semua lengannya jatuh di lantai begitu. Dan kita disuruh untuk menghindari posisi-posisi yang seperti hewan. Makanya dilarang sujud itu entah lutut duluan, entah tangan duluan, karena mirip seperti unta. Nabi larang seseorang untuk menghamparkan satu lengannya ini ke atas bumi saat sujud, karena itu seperti anjing. Begitu. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang dimarfukannya. Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaik. Jika kamu bersujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Ya, letakkan kedua telapak tangan di lantai, tapi sikunya diangkat. Lanjut. Beliau juga menghimpun kedua tumit kakinya. Nah, ketika Nabi SAW sedang sujud, maka kedua telapak kakinya beliau tangkup, yakni dilengketkan satu dengan yang lain. Sebagian kaum muslimin yang kita perhatikan rata-rata orang awam, kalau sujud itu kedua telapak kakinya dibuka. Belum lagi kalau dia pakai sarung dan hanya sarung. Ya. Kalau dia tidak sadar itu mungkin ada masuk kucing. Ya kan? Baru dia kaget. Yang benar itu adalah kedua telapak kakinya ditangkup, didekatkan, dilengketkan. Nah, itu kayak apa tuh kakinya? Ditangkup ya. Ini yang benar. Coba dibuka. Lagi buka. Nah, ini yang salah. Ada kucing enggak? Sebagian kaum muslimin itu dibuka kaki-kakinya. Yang benar itu ditangkup. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di dalamnya disebutkan, kudapatkan beliau dalam keadaan bersujud dengan merekatkan kedua tumitnya seraya menghadapkan ujung jari-jarinya ke kiblat. Nah. Lanjut. Beliau juga menegakkan kedua kakinya. Kakinya ditegakkan, bukan diselenjorkan. Tapi ini adalah sebuah kelaziman. Manakala kita tadi sudah baca di bagian awal, jari jemarinya itu dihadapkan ke kiblat, itu tidak mungkin terjadi kalau kakinya tidak diangkat. Ya, tanpa ini disebutkan pun tidak apa-apa. Karena mengangkat jari jemari menghadapkan ke kiblat, kakinya begini, itu melazimkan kakinya, telapak kakinya pasti diangkat. Tidak mungkin dihampar ke belakang. Adapun dihampar ke sini, itu juga tidak mungkin. Karena tulang kita tidak bisa seperti itu. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha juga, yang di dalamnya disebutkan, aku mencarinya
dan tiba-tiba tanganku memegang bagian bawah telapak kakinya. Dalam redaksi yang lain disebutkan kedua kakinya. Ketika itu beliau berada di masjid, sedang kedua telapak kakinya itu dalam keadaan tegak lurus. Inilah caranya melakukan sujud yang berhubungan dengan anggota badannya. Coba kita review sekali lagi. Begini cara sujud. Pertama, telapak tangan dekat bahu atau kuping. Ketiaknya dibuka. Sikunya diangkat. Perut dengan paha jauh. Paha belakang dengan betis jauh. Telapak kakinya diangkat. Jari jemari telapak kakinya hadap kiblat. Jari tangannya juga hadap kiblat. Yang kena ada 7. Jidat dan hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung jari kaki. Telapak kaki ditangkup. Sekarang apa yang dibaca? Di nomor 17. Yaqulu fi sujudi subhan rabbiyal a'la wal afdalu thalathan, dan seterusnya. Silakan. Sifat salat yang ke-17 adalah membaca tasbih dalam waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la. Coba kita baca. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Terus? Yang artinya Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Yang afdol adalah 3 kali. Yang dibaca lebih afdol 3 kali. Bila antum buru-buru, antum baca 1 kali pun tidak apa-apa. Karena misalnya sudah dipanggil namanya, ya, di plafon ada suara mbak-mbak di ruang tunggu, dia panggil Pak Amin harap masuk pesawat. Antum sudah tidak khusyuk, maka antum baca subhanallah a'la 1 kali saja pun tidak apa-apa. Jadi nanti kalau antum diamati seseorang, dia akan mengira antum kayak tidak baca. Ya enggak? Kalau kita buru-buru kan kita seperti tidak baca apapun. Padahal kita baca hanya 1 kali. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jika mau, boleh juga memberikan tambahan terhadap bacaan tersebut dengan apa yang telah diriwayatkan secara sah dari Nabi SAW. Kalau mau ditambah, tambah berikut ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, coba sama-sama. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bisa yang kedua? Subuhun Quddus Rabbul malaikati warruh. Lanjut. Subhana Al jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Lanjut. Bisa juga yang keempat. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Bisa juga yang kelima. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kam athnaita 'ala nafsik. Nah. Bisa juga Allahumma gfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah. Bisa dipilih-pilih. Nah, saya tidak hafal Ustaz, tahunya subhanallah a'la aja. Ya tidak apa-apa. Subhanallah a'la, subhanallah a'la, subhanallah a'la. Yang penting baca. Jangan diam. Nanti akan datang bahasanya subhanallah a'la atau tasbih dalam sujud itu wajib.
Kalau sengaja tak baca, batal sholatnya. Nanti akan datang babnya ketika kita bahas sujud sahwi. Yang penting baca. Coba dibaca kembali dari awal, tapi terjemahan doanya saja sama riwayatnya. Bacaan pertama. Bacaan pertama artinya, Maha suci Engkau, ya Allah, ya Rabbku, dan segala puji hanya untukmu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bacaan yang kedua artinya, Maha suci dan Maha agung, Rabb pemelihara malaikat dan ruh. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha juga. Bacaan ketiga artinya, Maha suci zat yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan. Bacaan yang keempat artinya, ya Allah, untukmu aku bersujud, kepadamu aku beriman, dan kepadamu pula aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada zat yang telah menciptakan dan membentuknya, dan memasang pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, zat pencipta yang paling baik. Hal itu didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu. Bacaan kelima artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu, kepada maafmu dari siksaanmu. Aku berlindung kepadamu dari azabmu. Aku tidak bisa menghitung sanjungan atas dirimu seperti yang engkau sanjungkan pada dirimu sendiri. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bacaan keenam artinya, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas semua dosaku, yang kecil maupun besar, yang pertama maupun yang terakhir, yang tampak maupun yang tidak tampak. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah membaca bacaan itu dalam sujudnya. Ini bacanya bisa digonta-ganti atau bisa ditambah. Maksudnya setelah Rabbil A'la dibaca kemudian Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah dan seterusnya. Lanjut paragraf terakhir. Beliau juga memperbanyak doa dalam sujud, memohon kebaikan dunia dan akhirat. Wa yakthuru minad du'ai fi sujud wa yas'alu rabbahu min khairid dunya wal akhirah. Nabi SAW di dalam sujudnya beliau memperbanyak doa. Beliau meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dan ini menjadi sunnah bagi kita. Ketika kita sedang sujud, kita juga disunnahkan untuk memperbanyak doa. Apa doanya? Nah, ini jadi masalah. Sebagian ulama ada yang berpendapat doa yang dimaksud adalah doa-doa dari Nabi. Adapun kita, doa-doa dari Nabi itu kadang-kadang hafalannya terbatas. Sehingga sebagian orang akhirnya hanya sanggup untuk berdoa dengan bahasa Indonesia. Atau bahasa yang bukan bahasa Arab. Bolehkah? Sebagian ulama ada yang melarang. Kalau begitu, apa yang dibaca? Yang dibaca doa-doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Atau Rabbi zidni ilma. Ada catatan. Kalau doa itu dari Al-Quran, boleh atau tidak? Nah, bila antum bilang tidak, bagaimana kalau doanya dari Quran? Dan kita tidak punya bacaan yang lain kecuali itu. Ada dua solusinya. Saya sudah jelaskan waktu bab ruku. Sambil dengar azan, sambil cari boleh. Yang sudah tahu nanti setelah azan angkat tangan dapat hadiah. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Di
saat kita membahas ruku beberapa minggu yang lalu, kita dapati ada riwayat Nabi berkata begini, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajida. Ketahuilah aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika sedang ruku atau ketika sedang sujud. Jadi kita tidak boleh baca Quran waktu ruku dan sujud. Tadi ketika kita membahas masalah sujud, di bagian akhir disebutkan disunahkan untuk memperbanyak doa saat sedang sujud. Lalu ada orang berkata, saya tidak punya hafalan doa-doa, bolehkah saya bahasa Indonesia? Kita jawab, sebagian ulama bilang nggak boleh. Oh kalau gitu saya hafalnya doa-doa dari Al-Quran aja yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Itu boleh nggak ya? Kan tadi katanya nggak boleh baca Quran waktu ruku dan sujud. Sudah ada yang ingat? Coba mana? Bentar, saya mau lihat yang wajahnya nggak pernah kelihatan. Ya coba. Terus? Ya. Jawabannya boleh, tetapi dua cara. Cara yang pertama adalah niatnya dibuat niat baca doa, bukan baca Quran. Meskipun lafaznya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan lafaz Quran. Tapi niatkan di hati saya baca doa, bukan baca Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Niatkan sebagai doa, bukan sebagai bacaan Al-Quran. Cara yang lain adalah Rabbananya diganti dengan Allahumma. Sehingga berubahlah ayatnya ini menjadi bacaan doa pribadi. Nah, antum sudah pernah dapat mushaf? Nah. Kasihkan. Coba dilanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, saat yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa. Nabi SAW mensunnahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud karena beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah waktu dia sedang sujud. Fa'akthirud du'a. Maka waktu sedang sujud, perbanyaklah doa. Ada riwayat yang lain? Juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan, amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma sujudu fajtahidu fit du'a faqamin an ayustajaba lakum. Adapun pada saat ruku, agungkanlah Rabb-mu yang maha perkasa lagi maha mulia. Sedangkan pada saat sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, niscaya doa kalian pantas untuk dikabulkan. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas tentang sujud yang berkaitan dengan posisi badan dan bacaan. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan, tapi bertanya pakai kertas dan saya akan lihat pertanyaan yang berhubungan dengan tema saja yang akan saya bahas. Ustadz mau bertanya, untuk rakaat 1 dan 2 sholat zuhur asar setelah membaca surat pendek, apakah boleh membaca surat yang lain atau diam saja nunggu imam? Mungkin karena dia bacaannya habis, imamnya belum habis. Maka jawabannya tambah. Antum bacanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ternyata imamnya amma yatasaalun. Ya kan? Sudah selesai antum. Maka tambahkan kalau memang masih ada waktu dengan bacaan yang lain. Bagaimana kalau kita lupa sami Allahu liman hamidah, malah yang terucap Allahu Akbar? Pernah?
Kalau jadi imam biasanya pernah. Pernah Ustaz. Pernah antum sami Allah di mana-mana yang terucap takbir pernah. Nah, maka kalau memang salah ucap, maka cancel ucapannya. Langsung di cancel ya, di stop. Misalnya imamnya ini kurang konsentrasi, dia bangkit Allahu, baru dia sampai Allahu, dia teringat itu, bangkit. Maka dia baca Allahu sami Allahu liman hamidah. Yang takbirnya tadi di cancel. Tapi nggak usah ngomong ke belakang, maaf, cancel. Ya. Saya pernah alami satu kali. Imamnya tidak tahu kenapa salat tarawih. Tiba-tiba habis Al-Fatihah, dia berbalik ke belakang, dia bilang, maaf. Ya. Ganti katanya. Akhirnya diulang dari awal. Ya, kita juga bingung kenapa. Jika salah satu 7 anggota badan tidak nempel, apakah sah atau tidak sah sujudnya? Kata guru saya, Syekh Shalih bin Fauzan, tidak sah sujudnya. Sujud itu rukun. Dan nempelnya 7 anggota badan itu adalah bagian dari rukun. Maka siapa yang sengaja tidak menempelkan, maka tidak sah. Tapi bila itu terlupa, maka kembalikan. Contoh, hidungnya itu dia angkat karena terlupa. Ya, maka kembalikan hidungnya ke lantai. Kecuali lagi apabila di hidung itu ada luka misalnya. Dia khawatir luka ini kena bakteri, kuman dan lain-lain kalau menempel di karpet. Maka ini perkara yang berbeda lagi. Nah, sudah dulu ya, karena sudah waktunya Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.